Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Kain dan Warisannya. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan firman ini. Dan firman ini akan memberikan kepada kami pengetahuan yang lebih baik lagi, dan kami bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kain dan warisannya. Ayat inti terdapat dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sulit untuk membayangkan bagaimana perasaan Adam dan Hawa ketika mereka mengetahui bahwa anak sulung mereka, Kain, telah membunuh saudaranya Habil. Kejadian pasal 4 berisi kisah pembunuhan pertama dan jatuhnya manusia semakin dalam ke dalam dosa. Allah juga hadir dalam pasal ini. Dia peduli akan anak-anaknya dan menawarkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa tersebut. Bagaimana cerita atau pelajaran yang sangat indah ini berikutnya? Mari kita akan mempelajarinya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Kain dan Habil. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nama Tuhan, Yahweh, diperkenalkan dengan kata yang sama, Ed, untuk memperkenalkan Kain. Dengan demikian, frasa Ed Yakin sejajar dengan frasa Ed Yahweh yang muncul di tempat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa frasa tersebut saling bertalian satu dengan yang lain. Jadi, ucapan Hawa di dalam Kejadian 4 ayat 1 dapat menunjukkan bahwa aku telah memperoleh seorang manusia, yakni Tuhan sendiri. Saudara sekalian, beberapa dasar pemikiran yang dapat kita pahami tentang kelahiran Kain dan Habil, serta bagaimana respon yang ditunjukkan oleh orang tuanya kepada mereka berdua adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kain adalah anak sulung yang hampir disembah oleh orang tuanya. Karena mengingat nubuatan mesianik di Kejadian 3 ayat 15, yaitu juru selamat yang dijanjikan. Dan tentu saja Adam dan Hawa menanti-nantikannya. Yang kedua, Hawa dengan bersemangat mengomentari kelahiran Kain. Dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang Habil. Setidaknya, tidak ada yang tercatat dalam teks. Berbeda halnya dengan kelahiran Kain. Kemungkinan Hawa berpikir bahwa dia telah melahirkan penebus yang dijanjikan itu. Saudara sekalian, nama Kain sendiri berasal dari kata kerja Ibrani kanah yang berarti memperoleh. Dan menunjukkan perolehan, kepemilikan atas sesuatu yang berharga dan berkuasa. Di sisi lain, nama Ibrani Hebel dalam bahasa Inggris Abel berarti uap, Mazmur 62 ayat 9, atau nafas, Mazmur 144 ayat 4. Dan menunjukkan sifat sulit dipahami, kosong, kurang substansi. Kata yang sama, Hebel atau Habel, digunakan berulang kali dalam kitab pengkhotbah untuk kesia-siaan. Kemungkinan pemberian nama untuk Kain dan Habil
menunjukkan bahwa Adam dan Hawa percaya hanya pada Kain. Karena mereka percaya bahwa dia bukan saudaranya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Ellen G. White dalam bukunya Alfa dan Omega jilid ke-5 halaman 28 mengatakan, kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah penebus itu. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, pernahkah Anda mendapati bahwa persepsi Anda tentang seseorang ternyata salah? Menarik untuk kita renungkan. Di pelajaran hari Senin, 2 persembahan. Kisah Kain dan Habel menampilkan 2 kepribadian dengan 2 profesi yang berbeda setelah dosa. Bagaimana kehidupan Kain dan Habel dilukiskan? Kain adalah petani, penghasil buah. Sebuah profesi yang membutuhkan kerja keras fisik. Sementara Habel adalah gembala kambing domba. Kejadian 4 ayat 2. Sebuah profesi yang menyiratkan kepekaan dan kasih sayang. Pekerjaan Kain dan Habel tidak hanya menjelaskan sifat dari 2 persembahan. Buah-buahan dari Kain dan seekor domba dari Habel. Mereka juga menjelaskan 2 sikap psikologis dan mentalitas yang berbeda yang terkait dengan 2 persembahan. Kain sedang bekerja untuk memperoleh buah-buahan yang dihasilkan, sementara Habel berhati-hati untuk memelihara domba yang diterimanya. Habel mematuhi instruksi Tuhan dan mempersembahkan persembahan korban bakaran hewan, sementara Kain lalai melakukannya. Ia tidak membawa hewan untuk dikorbankan, tetapi hanya persembahan berupa buah hasil dari tanah. Apa yang dilakukan Kain adalah sebuah tindakan ketidaktaatan terbuka. Saudara sekalian, kisah Kain dan Habel dipandang sebagai sebuah jalan keselamatan oleh iman yang digambarkan oleh Habel dan persembahan darah hewan, sementara sebuah jalan keselamatan melalui perbuatan digambarkan oleh Kain dan persembahan buah hasil tanah usahanya. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 5 memberikan keterangan. Yang pertama, Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang kedua, komentar daripada Ellen G. White. Ya, dituliskan di sana, di dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 74. Tanpa tercurahnya darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Ketaatan adalah prinsip hidup orang beriman. Mika 6 ayat 7 dan Yesaya 1 ayat yang ke-11. Pelajaran hari Selasa. Tindak kejahatan. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemarahan Kain tampaknya diarahkan pada Tuhan dan Habel. Kain marah kepada Tuhan karena dia mengira bahwa dia adalah korban ketidakadilan dan marah kepada Habel karena dia cemburu pada saudaranya ini. Sebab korban persembahan Habel diterima Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengatasi kemarahan Kain?
Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 7. Pertama, Tuhan tidak melemparkan tuduhan kepada Kain. Yang kedua, Tuhan mengajukan pertanyaan bukan karena dia tidak tahu jawabannya, tetapi karena dia ingin Kain melihat dirinya sendiri dan kemudian memahami alasan dari kondisinya sendiri. Yang ketiga, Tuhan berusaha untuk menebus umatnya yang jatuh, bahkan ketika mereka secara terang-terangan mengecewakannya. Dan yang keempat, Tuhan memberi dua nasihat kepada Kain. Yang pertama, Tuhan mendesak Kain untuk berbuat baik, untuk berperilaku dengan cara yang benar. Itu adalah panggilan untuk bertobat dan mengubah sikapnya. Tuhan berjanji kepada Kain bahwa dia akan diterima dan diampuni. Lalu, nasihat yang kedua, Tuhan menasihati Kain dan berusaha membimbingnya ke jalan yang benar. Tuhan berkata, "Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian 4 ayat 7. Di sini Tuhan mengajarkan Kain sikap untuk menghadapi dosa, yaitu pengendalian diri. Engkau harus berkuasa atasnya. Mengapa penting prinsip ini? Karena tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Saudara sekalian, ketika kita jatuh ke dalam dosa, di sana ada Injil yang menawarkan kepada kita janji tidak hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga tentang kemenangan atas dosa. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan pada akhirnya, Kain tidak memiliki siapapun untuk disalahkan atas dosanya kecuali dirinya sendiri. Sebab ia telah menggunakan kebebasan memilih menurut caranya sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar." Di pelajaran hari Rabu, hukuman Kain. Seperti nasihat Tuhan kepada Kain dan bahwa dosa itu mengintip di depan pintu dan sangat menggoda untuk menjerat manusia, Kain telah terjerat oleh dosa, bahkan ia telah berbuat lebih jauh dari dosa Adam. Setelah pembunuhan yang dilakukan Kain terhadap Habil, Tuhan datang kembali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Kain. Tentu saja, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan untuk mengetahui segala sesuatu. Ia datang dalam misi keselamatan. Ketika manusia menyambutnya dengan sukacita, mereka akan mendapat berkat. Apa pertanyaan Tuhan dan bagaimana Kain meresponnya? Kejadian 4 ayat 9 sampai dengan 16. Beberapa poin penting dapat kita temukan. Yang pertama, Tuhan bertanya, "Di manakah Habil adikmu itu?" Apa respon Kain? "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Respon Kain menunjukkan bahwa dia tidak mengakui dosanya. Bahkan dia menyangkalnya. Kain bahkan secara terbuka menentang Tuhan. Yang kedua, pertanyaan Tuhan selanjutnya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Tanpa menunggu jawaban Kain, Tuhan mengingatkan bahwa dia tahu segalanya. Karena suara darah Habil telah mencapainya dari tanah. Sebuah gambaran yang menandakan bahwa Tuhan tahu tentang pembunuhan itu dan akan menanggapinya. Terus kalian, apa akibat dosa Kain? Karena darah Habil dicurahkan ke tanah, maka tanah itu sekarang dikutuk lagi. Kejadian 4 ayat 12a. "Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu." Kain dikutuk menjadi pengungsi, jauh dari Tuhan. Kejadian 4 ayat 12b. "Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Dosa Kain berikutnya adalah
Kain diliputi oleh ketakutan akan hidupnya. Kejadian 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saudara sekalian, meskipun Kain telah membunuh adiknya dan membangkang terhadap Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan meskipun Kain pergi dari hadapan Tuhan, Kejadian 4:16, Tuhan masih memberinya perlindungan dengan menaruh tanda pada Kain. Kejadian 4 ayat 15. Seperti apa tanda itu? Kita tidak diberitahu. Tetapi apapun itu datang hanya karena anugerah Tuhan kepadanya. Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa dan rindu menyelamatkan mereka. Di pelajaran hari Kamis, kejahatan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejahatan Kain telah membuka jalan bagi meningkatnya kejahatan umat manusia. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh cucu dari Kain, yaitu Lamek, menunjukkan bagaimana meningkatnya arus kejahatan pada masa itu. Perbandingan kejahatan Kain dan Lamek. Sementara Kain tetap diam tentang satu-satunya kejahatan yang tercatat, Lamek tampaknya menyombongkan akan kejahatannya dan mengungkapkannya dalam sebuah lagu. Kejadian 4 ayat 23 sampai dengan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Saat Kain meminta belas kasihan Tuhan, Lamek tidak tercatat memintanya. Sementara Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan, Lamek percaya bahwa dia akan dibalas 77 kali. Kejadian 4 ayat 24. Sebuah petunjuk bahwa dia sangat menyadari kesalahannya. Kain menganut monogami, sementara Lamek memperkenalkan poligami. Kejadian 4 ayat yang ke-19. Setelah kematian Habel, Tuhan memberikan seorang anak yang lain kepada Hawa dan kemudian diberi nama Set. Nama Set berasal dari kata kerja Ibrani Ashid yang berarti aku akan menggandakan. Kejadian 3 ayat 15. Nama Set memperkenalkan kembali nubuatan mesianik. Benih mesianik akan diteruskan di garis keturunan Set. Kejadian 5 ayat 3. Dan seterusnya Henok, Kejadian 5 ayat 24. Kemudian Metusalah dan diakhiri dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 8. Frase anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 mengacu pada garis keturunan Set yang memelihara gambar Allah. Kejadian 5 ayat 1 dan 4. Di sisi lain, anak-anak perempuan manusia, Kejadian 6 ayat 1, tampaknya memiliki konotasi negatif. Ini membedakan keturunan gambar Allah dengan mereka yang menurut gambar manusia. Allah telah membangkitkan benih yang setia, menggantikan Habil, yaitu Set. Melalui dia, Allah dapat memenuhi tujuannya untuk menebus dunia. Allah selalu menepati janjinya. Kelemahan dua kegagalan manusia tidak dapat menghentikan kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kemungkinan pemberian nama untuk Kain dan Habil menunjukkan bahwa Adam dan Hawa percaya hanya pada Kain, bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Namun, prasangka itu ternyata meleset. Yang kedua, ketaatan adalah prinsip hidup bagi orang
beriman. Dan itu ditunjukkan oleh Habil. Yang ketiga, ketika kita jatuh ke dalam dosa, di sana ada Injil yang menawarkan kepada kita janji tidak hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga kemenangan atas dosa. Yang keempat, Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa dan rindu untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan yang kelima, Allah selalu menepati janjinya. Kelemahan dan kegagalan manusia tidak dapat menggantikannya. Itulah sekilas tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya kita boleh diberkati melalui pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap benih firman Tuhan yang telah kami pelajari. Biarlah Engkau curahkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi, memberikan pengertian, hikmat, akal budi, sehingga firman ini benar-benar akan memberikan kepada kami pengertian yang baru, yang terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya mereka yang mendengarkan akan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh satu pelajaran yang sangat penting. Dan jangan lupa kita akan terus lanjutkan pelajaran ini dari pekan ke pekan. Agar iman kita bertumbuh, pengetahuan kita tentang Alkitab terus bertambah-tambah. Tetap semangat, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.